Saatnya kasih makan ternak entok kita ya teman-teman. Meskipun hujan tiba, tetapi kita tidak boleh menunda ya jam makan mereka. Karena ini sangat penting ya teman-teman. Jangan malas, mentang-mentang nanti hujan, kemudian entok-entok kita ditelantarkan. Ini yang nanti akan bisa berbahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Rusky Dikatra, salah satu channel yang akan selalu berbagi serta mengupas tuntas tentang ilmu seputar peternakan entok. Teman-teman dan sobat semua, kali ini kita akan sharing kembali ya teman-teman, sambil kita nanti akan kasih makan entok-entok kita. Karena meskipun hujan, waktu menunjukkan jam makan mereka. Jadi saya biasa disiplin dalam pemberian pakan. Meskipun hujan, saya tetap memberikan pakan di waktu yang tepat teman-teman dan sobat semua. Nah, kalau biasanya tempat makannya kita letakkan di kandang sebelah sini ya teman-teman, karena biasanya itu tidak hujan ya, dan ini adalah kandang terbuka. Berhubung hujan, kita akan tarik kemari ya, di mana tempat makan ini sudah kita sediakan dan kita sudah pindah di lokasi yang ada atapnya seperti ini, sehingga nanti tidak kehujanan. Karena kalau makanannya nanti kena hujan, otomatis nanti ketika tidak habis, maka baunya sangat luar biasa ya teman-teman sisanya. Untuk yang DOD-nya kita juga sudah siapkan ya. Sebentar lagi kita akan kasih makan semuanya, dari yang umur hampir 2 minggu sampai kepada umur yang baru 1 minggu kurang 3 hari ya teman-teman. Nah, ini dia. Nah, jadi kita akan kasih makan entok-entok kita dulu sebelum kita mulai sharing ya teman-teman. Baik teman-teman dan sobat semua, sambil kita menikmati pemandangan entok-entok yang lagi pada sarapan pagi teman-teman, kita akan sharing dan membahas mengenai beberapa cara beternak entok yang sekiranya merugikan. Jadi salah satu hal yang saya prioritaskan adalah kedisiplinan dalam pemberian pakan teman-teman dan sobat semua. Jadi kalau beternaknya itu asal-asalan ya teman-teman, maka nanti hasilnya juga pasti akan asal-asalan ya. Termasuk tidak disiplin dalam pemberian pakan, maka pertumbuhan dari entok-entok kita, khususnya adalah untuk pembesaran seperti ini, maka pasti akan lambat. Dan kemudian untuk yang indukan seperti ini, maka nanti juga akan tidak lancar di dalam memproduksi telurnya. Jadi disiplin dalam pemberian pakan itu sangat penting teman-teman dan sobat semua. Kita akan lihat juga di kandang entok nomor 1. Nah, jadi kita lihat entok-entok yang ada di kandang entok nomor 1 ya. Saya sudah kasih makan sejak pagi ya teman-teman. Ini pertama kali saya kasih makan, dan kemudian kandang entok nomor 2, dan kemudian untuk DOD-nya. Jadi meskipun hujan, ini cuacanya lagi mendung ya teman-teman, baru saja diguyur hujan. Tapi tidak menciutkan semangat kita untuk disiplin dalam pemberian pakan, karena memang sangat penting sekali teman-teman. Dan ini sudah saya biasakan. Meskipun dalam keadaan hujan, sebagai peternak tetap harus bertanggung jawab memberikan pakan kepada ternak yang kita pelihara. Jangan sampai nanti hanya karena hujan tiba kemudian kita malas menunda jam makan mereka. Ini nanti pengaruhnya ada ya teman-teman untuk produktivitas daripada entok-entok kita. Dan itu sudah saya buktikan ya teman-teman. Jadi untuk berhasil dalam usaha ternak entok ini, tidak hanya kita menguasai tentang jenis pakan, kemudian pemasaran ya, tapi di balik itu hal yang paling terpenting adalah pengelolaan secara disiplin. Jadi meskipun hal yang sangat sederhana dan sepele, tetapi kalau kita abaikan, maka hasilnya juga pasti akan tidak optimal ya teman-teman ya. Karena hubungannya sama pertumbuhan ya. Kalau untuk pembesaran lagi teman-teman ya, kalau untuk pembesaran ini sangat penting sekali ya. Kenapa saya katakan penting? Pada saat usia-usia seperti ini teman-teman dan sobat semua, mereka butuh yang namanya pemberian pakan secara disiplin, karena usia-usia entok yang seperti ini adalah usia-usia mereka ini adalah usia-usia di mana mereka dalam proses pertumbuhan. Sehingga nanti kalau pemberian pakannya tidak disiplin ya, terkadang kita kasih pagi, kemudian kita kadang telat 4 jam, 3 jam, maka pertumbuhan mereka juga akan terhambat. Inilah kenapa banyak sekali dari teman-teman dan sahabat kita yang seringkali mengalami kegagalan
atau kerugian dalam beternak entok. Tidak jarang kegagalan itu justru malah datang dari diri sendiri ya teman-teman, tanpa disadari. Ya, meskipun sepele ya teman-teman, disiplin dalam pemberian pakan tetap saya anggap itu prioritas. Karena setelah saya pelajari teman-teman dan sahabat semua, ketika kita mengabaikan atau menyepelekan hal yang sekecil ini teman-teman, meskipun hanya pemberian pakan yang tidak tepat, tetapi efeknya sangat luar biasa. Sangat luar biasa teman-teman. Apalagi kalau entok-entok ini atau indukan entok ini dalam masa produksi telur ya. Jadi produksinya tidak lancar ya. Kalau memang kita tidak disiplin dalam pemberian pakan, bisa dipastikan entok-entok yang masih dalam proses produksi telur pasti tidak lancar. Terkadang 1 hari bertelur ya, kemudian nunggu 2 atau 3 hari kembali baru bertelur lagi ya. Tapi kalau kita disiplin dalam pemberian pakan, bisa dipastikan indukan-indukan entok kita akan memproduksi telurnya dengan lancar ya teman-teman. Nah, ini hal yang perlu kita perhatikan, karena ketika kita mengabaikan hal ini atau hal sederhana ini, maka kemungkinan besar kerugian pasti akan kita alami ya. Jadi dulu juga saya pernah alami ya teman-teman. Jadi karena mungkin saya mengabaikan atau menyepelekan, dianggap enteng ya, saya terkadang pagi saya kasih makan entok, kemudian nanti biasanya jam 7 kemudian saya ganti jadi jam 10 atau jam 11, yang mengakibatkan justru malah produksi telur dari indukan entok kita tidak lancar. Setelah saya pelajari dari situ, kemudian saya mencoba untuk selalu disiplin dalam pemberian pakan. Jadi teman-teman dan sahabat semua, ketika kita menginginkan atau menghendaki kesuksesan dalam beternak entok, yang perlu kita perhatikan dalam hal ini ya adalah pemberian pakan yang disiplin. Meskipun secara pemasaran kita sudah kuasai, dari segi pakan juga kita sudah paham ya, beberapa atau banyaknya pakan alternatif yang bisa kita gunakan dan bisa kita manfaatkan untuk pakan entok kita. Tetapi ketika kita tidak disiplin dalam pemberian pakannya, itu semua hanya sia-sia dan percuma teman-teman ya. Percuma kita mengumpulkan beberapa pakan alternatif untuk entok kita, sedangkan pemberian pakannya tidak disiplin ya. Nah, jadi untuk teman-teman dan sahabat semua, khususnya adalah untuk pemula, saya bukan berarti mengajari, tetapi berdasarkan pengalaman, ketika kita mengabaikan hal yang sepele ini, yaitu kedisiplinan dalam pemberian pakan, maka hasilnya pasti tidak maksimal. Bisa dipastikan hasilnya pasti tidak maksimal. Baik teman-teman dan sahabat semua, itulah satu hal yang sangat penting yang perlu kita perhatikan agar kita tidak menjadi rugi, agar kita tidak gagal di dalam melakukan kegiatan usaha peternakan entok, adalah dengan cara disiplin dalam pemberian pakan. Baiklah teman-teman dan sahabat semua, demikianlah tadi secuil informasi yang mudah-mudahan nanti akan bisa bermanfaat, khususnya adalah untuk pecinta ternak entok. Kita akan berjumpa kembali di video-video Rizky Pikatra selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.